Pendirian negara Israel pada tahun 1948 telah menimbulkan berbagai kontroversi dan debat, tidak hanya dalam spektrum politik dan sosial, tetapi juga dalam ranah teologis, khususnya terkait ajaran Taurat dalam Yudaisme. Berbagai kelompok dan individu Yahudi sendiri memiliki pandangan yang bervariasi mengenai kesesuaian pendirian negara ini dengan doktrin dan ajaran yang terkandung dalam Taurat. Berlandaskan pada Taurat, beberapa kelompok ortodoks, seperti Neturei Karta, menyatakan bahwa pendirian negara Israel oleh manusia sebelum kedatangan Mesias, adalah bentuk pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Argumen ini berakar pada interpretasi teologis dan eskatologis dari teks-teks suci, termasuk Talmud, yang merupakan kompilasi interpretasi dan diskusi rabbinik atas Taurat. Dalam Talmud, terdapat beberapa referensi yang mendukung pandangan ini, seperti dalam Traktat Ketubot 111a, yang mencakup sumpah ketiga yang melarang mendaki dinding, atau memaksakan kembali ke tanah suci dengan kekerasan, sebelum kedatangan Mesias. Ini memperlihatkan adanya pandangan historis yang menganggap pendirian negara dengan cara-cara sekuler dan melalui penaklukan, sebagai suatu bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Taurat. Hal ini pun menjadikan pendirian negara Israel, sebagai satu-satunya negara yang bertentangan dengan Taurat. Teologi Neturei Karta merupakan salah satu aspek penting dalam diskusi mengenai kompatibilitas pendirian negara Israel dengan ajaran Taurat. Neturei Karta adalah kelompok Yahudi Ortodoks yang menentang Zionisme dan pendirian negara Israel, berdasarkan interpretasi teologis mereka terhadap Taurat dan Talmud. Mereka berkeyakinan bahwa pendirian negara Yahudi harus menunggu kedatangan Mesias, dan bahwa upaya manusia untuk mendirikan negara sebelum waktu tersebut adalah tindakan yang melawan kehendak ilahi. Kelompok ini mengutip berbagai teks suci dalam argumennya. Misalnya dalam Talmud, Ketubot 111a, disebutkan 3 sumpah yang diberikan kepada Bani Israel. Salah satunya adalah untuk tidak mendaki dinding, atau merebut kembali tanah suci dengan kekerasan sebelum kedatangan Mesias. Selain itu, mereka juga merujuk kepada konsep galut atau pembuangan, yang dalam tradisi Yahudi diartikan sebagai suatu keadaan rohaniah dan fisik, di mana Yahudi hidup di luar tanah suci. Menurut Neturei Karta, galut adalah suatu kondisi hukuman dan pembersihan, yang harus dijalani oleh umat Yahudi dengan sabar hingga kedatangan Mesias, dan tidak boleh diakhiri dengan tindakan manusia seperti pendirian negara. Diskusi mengenai peran Mesias dalam pendirian negara Yahudi, merupakan salah satu elemen sentral dalam debat teologis, mengenai legitimasi negara Israel. Talmud, sebagai salah satu sumber hukum dan etika dalam Yudaisme, memberikan wawasan penting mengenai pandangan ini. Banyak interpretasi Talmudik, yang menekankan pentingnya menunggu kedatangan Mesias sebagai prasyarat untuk restorasi penuh negara Yahudi, dan pengembalian total umat Yahudi ke Tanah Suci. Dalam Traktat Sanhedrin 98a Talmud Babilonia, banyak diskusi rabbinik yang berkaitan dengan identitas, kedatangan, dan peran Mesias dalam membebaskan umat Yahudi, dan mengembalikan kedaulatan mereka di Tanah Suci. Argumen ini menggarisbawahi keyakinan bahwa hanya dengan kedatangan Mesias, restorasi autentik dan kebangkitan spiritual serta politik Israel dapat terwujud sepenuhnya. Sebagai lanjutan dari argumen ini, terdapat kritik bahwa upaya manusia, terutama melalui gerakan Zionis untuk mendirikan negara Israel adalah prematur, dan bertentangan dengan rencana ilahi sebagaimana tergambar dalam tradisi Talmudik. Ini terlihat dari pandangan beberapa rabi dan komentator Yahudi yang menekankan prinsip menunggu Mesias, sebagai fondasi teologis untuk oposisi mereka terhadap Zionisme, dan pendirian negara Israel secara sepihak. Selain itu, Talmud Traktat Ketubot 111a juga membahas sumpah-sumpah yang mencegah umat Yahudi untuk menggunakan kekerasan dalam merebut kembali Tanah Suci, dan untuk tidak terburu-buru dalam mengakhiri galut, atau pengasingan. Hal ini mendorong argumen, bahwa pendirian negara Israel oleh gerakan Zionis, mungkin telah melanggar ketentuan-ketentuan Talmudik dan eskatologis ini. Pendirian negara Israel juga dapat dilihat dari perspektif sekuler, dan bagaimana hal ini bertentangan dengan beberapa aspek dari hukum-hukum Taurat. Israel sejak awal pendiriannya, mengadopsi pendekatan yang lebih sekuler dalam pemerintahannya, yang mencerminkan pengaruh kuat dari ideologi Zionis sekuler. Konstitusi negara, meskipun tidak tertulis secara formal, dan sistem hukumnya, yang mengadopsi beberapa elemen dari hukum sekuler internasional dan Eropa, seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Yahudi tradisional atau halacha. Salah satu contoh yang mencolok, adalah terkait dengan isu-isu tanah dan pemukiman. Meskipun klaim terhadap tanah seringkali dibuat dengan merujuk kepada janji atau mandat ilahi dalam tanah, Alkitab Ibrani, praktik-praktik pemukiman dan konfiskasi tanah, dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak milik yang diajarkan dalam Taurat. Dalam Taurat, khususnya dalam kitab Imamat dan Ulangan, ada aturan-aturan ketat mengenai hak milik, penggunaan tanah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan komunitas yang rentan.
Selain itu, kebijakan-kebijakan sekuler dalam bidang seperti pendidikan, perkawinan, dan konversi, juga sering menimbulkan konflik dengan halaha. Kebijakan ini mencerminkan suatu kecenderungan untuk memprioritaskan identitas nasional dan kebijakan publik atas hukum dan tradisi Yahudi. Pendirian sekuler ini, bagi beberapa kalangan, dapat dilihat sebagai pengabaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum Taurat, dan oleh karena itu, mengundang kritik dan penentangan dari mereka yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran dan tradisi Yahudi. Pendirian negara Israel tidak lepas dari kontroversi dan kritik terkait penggunaan kekerasan dan strategi penaklukan. Dalam tradisi Taurat, prinsip-prinsip seperti keadilan, belas kasihan, dan kedamaian sangat ditekankan. Akan tetapi, proses pendirian dan pertahanan negara Israel melibatkan konflik militer, penaklukan, dan beberapa praktek yang oleh sejumlah orang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Ketika merujuk pada Taurat, khususnya dalam Kitab Ulangan 20 ayat 10-18, terdapat aturan yang secara spesifik membahas cara berperang, dan perlakuan terhadap musuh serta penduduk asli suatu wilayah. Meskipun ada ketentuan untuk penggunaan kekerasan dalam konteks tertentu, juga ada penekanan kuat pada etika dan moralitas, serta pertimbangan untuk kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, berbagai perang dan konflik telah terjadi, seperti Perang Arab-Israel 1948, Perang 6 Hari 1967, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, tindakan-tindakan militer dan strategi penaklukan diterapkan, yang melibatkan penggunaan kekerasan dan bahkan berdampak pada perpindahan dan penderitaan penduduk sipil. Kritik terhadap pendekatan ini sering mencakup argumen bahwa praktik-praktik tersebut bertentangan dengan etika perang, dan perlakuan terhadap orang asing serta musuh seperti yang diajarkan dalam Taurat. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aksi-aksi militer dan politik Israel dalam pendirian dan pertahanan negaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Taurat. Dalam pendirian dan pengembangan negara Israel, isu pelanggaran hak asasi manusia menjadi perhatian yang serius. Banyak kritik yang menganggap, tindakan dan kebijakan Israel terhadap penduduk Palestina dan lainnya, seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Taurat. Taurat, sebagai fondasi etika dan moral Yahudi, menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan penghargaan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Misalnya, dalam Kitab Ulangan 16 ayat 20, ditegaskan pentingnya mengejar keadilan, dan dalam Kitab Imamat 19 ayat 15, dijelaskan tentang keadilan dalam pengadilan, dan perlakuan terhadap sesama manusia. Namun dalam praktiknya, terdapat laporan dan dokumentasi mengenai tindakan, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak Israel, seperti pembatasan kebebasan bergerak, penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan administratif, dan praktek-praktek diskriminatif lainnya. Organisasi-organisasi hak asasi manusia, baik lokal maupun internasional, telah melaporkan dan mengkritik praktik-praktik ini. Dalam konteks ini muncul pertanyaan, apakah tindakan dan kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, belas kasihan, dan perlindungan terhadap martabat manusia seperti yang diuraikan dalam Taurat? Klaim tanah yang menjadi fondasi dari pendirian negara Israel, adalah topik yang penuh dengan kontroversi dan interpretasi. Dalam argumentasi ini, klaim tersebut seringkali merujuk pada mandat atau janji ilahi yang tercatat dalam kitab-kitab suci Yahudi. Namun, cara interpretasi dan implementasi klaim-klaim ini dalam konteks modern, telah menjadi subjek perdebatan yang intens dan kritik. Dalam Taurat, terdapat janji-janji dan petunjuk tentang tanah yang akan diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini dikenal sebagai tanah yang dijanjikan. Namun dalam menerapkan konsep ini ke dalam pendirian negara modern, berbagai pertanyaan dan tantangan muncul, seperti, bagaimana cara memahami dan menerapkan janji-janji kuno ini dalam konteks politik dan geografis kontemporer? Apakah klaim-klaim ini dapat dan harus digunakan untuk membenarkan aksi-aksi politik dan militer? Terjadi berbagai diskusi dan perdebatan, mengenai legitimasi dan relevansi dari mandat ilahi dalam konteks pembentukan dan ekspansi Israel. Sebagian orang berargumen bahwa menggunakan teks-teks suci sebagai dasar untuk klaim teritorial dan politik dapat menimbulkan masalah dan konflik, terutama ketika melibatkan komunitas dan individu yang memiliki pandangan, keyakinan, dan klaim teritorial yang berbeda. Sebagai penutup, secara umum, pendapat tentang apakah negara Israel bertentangan dengan Taurat akan sangat bergantung pada interpretasi teologis, perspektif historis, dan orientasi ideologis dari individu atau kelompok yang menyampaikan pandangan tersebut. Sebagai hasilnya, tidak ada kesimpulan yang mutlak atau universal yang dapat ditarik. Namun akan lebih lengkap rasanya, jika ada yang bisa membantah argumen dalam video ini.